Anda tetap harus optimis, Anda tetap harus percaya diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dan jangan lupa bahagia. Hari ini dan hari-hari sebelumnya, bahkan hari-hari yang akan datang, informasi tentang jalur mandiri sudah begitu banyak. Lalu ada pertanyaan yang kadang muncul pada banyak masyarakat, yaitu apakah mahasiswa yang mengikuti jalur mandiri itu yang kemudian nanti diterima menjadi mahasiswa itu prestasinya lebih rendah dibanding dua jalur sebelumnya, yaitu jalur SNBP dan jalur SNBT, atau sebaliknya, apakah anak-anak yang lulus di jalur SNBT dan jalur SNBP itu lebih tinggi prestasinya ketimbang jalur mandiri. Saya ingin menyampaikan fakta kepada kita semua, terutama kepada calon mahasiswa baru yang mengikuti seleksi mandiri pada ujian mendatang. Kalau kita lihat struktur kelas, itu kan diisi oleh 3 sumber. Pertama, sumber mahasiswa dari jalur SNBP, kedua dari jalur SNBT, dan jalur mandiri. Kalau kita lihat ketiga jalur ini pada satu kelas, maka sesungguhnya prestasi itu sangat bergantung pada kondisi personal mahasiswa yang bersangkutan. Kita tentu memahami bahwa pada jalur mandiri juga mengenal yang namanya jalur mandiri prestasi. Anak-anak yang memiliki prestasi akademik yang hebat, bahkan memiliki prestasi yang non-akademik, misalnya dalam bidang seni dan olahraga, inilah yang kemudian masuk menjadi mahasiswa baru pada satu kelas gabungan tadi. Kalau begitu, prestasi sesungguhnya tidak ditentukan oleh jalur mana dia masuk, jalur SNBP, jalur SNBT, atau jalur mandiri kah? Yang pasti bahwa kesempatan untuk menjadi mahasiswa yang sukses itu tidak ditentukan dari jalur mana mereka berada. Sahabat perspektif yang saya hormati, mengapa ada alasan bahwa mahasiswa sesungguhnya yang berprestasi itu tidak melihat jalur mana dia masuk? Itu karena kalau kita lihat, apalagi kalau merujuk aturan tahun ini, mahasiswa itu di jalur SNBT bisa memiliki 4 jalur atau pilihan. Pilihan pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Sangat mungkin terjadi anak-anak yang lulus atau adik-adik yang lulus di jalur SNBT itu di pilihan keempatnya atau di pilihan ketiga. Sementara pilihan pertama dan kedua dia tidak lolos. Nah, mahasiswa ini adalah mahasiswa yang berprestasi secara akademik, terkenal di sekolahnya, hanya karena pilihannya terlalu ketat. Pilihannya dengan daya tampung yang mau diterima itu sangat terbatas, sehingga dia diterima di jalur SNBT. Mungkin yang saya sebut tadi pilihan ketiga atau pilihan keempat. Lalu, apakah mereka yang diterima di pilihan ketiga dan keempat misalnya adalah anak-anak yang tidak berprestasi? Katakanlah mereka anak-anak yang berprestasi. Itulah makanya aturan yang terbaru hari ini adalah mahasiswa yang dinyatakan lulus boleh mendaftar di jalur mandiri, yang penting mereka tidak melakukan registrasi atau pendaftaran ulang. Nah, sekarang anak-anak yang tadi itu melewatkan tindakannya atau pilihannya mendaftar ulang, lalu mereka ikut jalur mandiri. Nah, anak-anak ini sebenarnya punya prestasi akademik yang baik, lalu karena pilihan pertama dan keduanya tidak diterima di SNBT misalnya, dia pindah ke jalur mandiri. Tetap saja anak ini
berprestasi. Kita bisa melihat bahwa anak-anak yang seperti ini modelnya adalah anak-anak yang juga punya peluang yang sama bersama dengan temannya pada dua jalur yang lain. Sahabat perspektif yang saya hormati, kalau begitu, bagi calon mahasiswa baru yang lulus di jalur mandiri, Anda tidak boleh merasa rendah diri atau minder atau inferior. Anda tetap harus optimis, Anda tetap harus percaya diri, karena percaya dan yakin kesuksesanmu, keberhasilanmu sangat bergantung secara personal bagi Anda untuk sukses karena Anda ulet, untuk sukses karena Anda disiplin, untuk sukses karena Anda bertanggung jawab, dan Anda memiliki motivasi dan motif berprestasi yang tinggi. Inilah yang kemudian membuat Anda sama dengan teman-temannya yang lain pada jalur SNBT dan jalur SNBP. Siapapun Anda masuk melewati jalur SNBP, SNBT, dan jalur mandiri, Anda punya peluang yang sama untuk menjadi orang yang memiliki prestasi yang hebat. Selamat buat Anda menjadi mahasiswa baru tahun 2024. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.